Pernah kebayang nggak kalau sebuah novel itu ternyata lebih dari sekedar cerita? Kalau novel itu ternyata adalah sebuah misi penyelamatan bahasa. Nah, kali ini kita akan bahas kisah di balik Pancasrana Gumukwe di Parangkencana. Ini novel modern berbahasa Jawa yang isinya tuh seru banget, ada konflik lingkungan, rahasia zaman kolonial, sampai takdir yang tersembunyi di hamparan gumuk pasir. Oke, sebelum kita terjun ke ceritanya, kita perlu mundur sedikit dan lihat akarnya. Kenapa? Karena novel ini lahir dari sebuah krisis budaya. Jadi ini bukan sekedar fiksi ya, tapi sebuah jawaban atas ancaman yang benar-benar nyata. Biar lebih kerasa lagi urgensinya, coba deh kita lihat kutipan dari kata pengantar buku ini, yang ditulis oleh Kepala Dinas Kebudayaan Yogyakarta. Beliau nulis, "Basa punika jati diri ning bangsa ingkang sayakti." Artinya, bahasa adalah identitas sejati suatu bangsa. Wow, dari sini aja kita udah tahu kan, taruhannya tinggi banget. Ini bukan lagi soal kata-kata, tapi soal jiwa dari sebuah budaya. Dan semua ini terjadi di mana? Tentu saja di Yogyakarta. Daerah istimewa yang unik banget di mana tradisi kuno itu hidup berdampingan, kadang bergesekan dengan modernitas. Disinilah perjuangan buat melestarikan budaya itu jadi bagian dari denyut nadi sehari-hari. Latar inilah yang bikin setiap halaman novel ini jadi terasa lebih berbobot. Jadi masalah utamanya tuh apa sih? Simple tapi genting. Novel berbahasa Jawa itu jadi barang langka. Coba bayangin, tradisi sastra yang begitu kaya, yang udah bertahan ratusan tahun, sekarang ada di ambang kepunahan. Ini benar-benar momen krisis yang butuh tindakan cepat. Untungnya, tindakan pun diambil. Pemerintah langsung gerak cepat. Mereka bikin sayembara penulisan novel buat ya ibaratnya menyalakan lagi api sastra yang hampir padam. Dan responsnya luar biasa. Ada 62 proposal cerita yang masuk. Semuanya dari para penulis yang semangat banget pengen jadi bagian dari kebangkitan budaya ini. Nah, dari 62 proposal itu, salah satu yang lahir adalah novel ini. Jadi, penting banget buat kita ingat, setiap halaman yang akan kita bedah nanti, itu bukan cuma sekedar cerita loh, tapi bagian dari sebuah perjuangan besar, perjuangan untuk menjaga sebuah bahasa supaya tetap hidup. Oke, sekarang kita masuk ke jantung ceritanya. Konfliknya berpusat di mana? Di sebuah lanskap yang unik banget. Gumuk Pasir Parangkencana. Sebuah tempat yang, indah sekali, tapi di saat yang sama juga sangat rapuh. Coba dibayangin, hamparan bukit-bukit pasir yang luas di pinggir pantai yang terbentuk oleh angin selama ribuan tahun. Ini bukan cuma tumpukan pasir ya, ini adalah sebuah ekosistem yang hidup, yang bernafas. Dan ekosistem inilah yang sekarang sedang terancam. Ancamannya datang dalam bentuk apa? Mesin-mesin berat. Ada proyek konstruksi besar yang berencana mengeruk semua pasir berharga ini. Yang artinya, ya mereka bakal meratakan landscape ini dan menghancurkan semua kehidupan yang ada di dalamnya. Tapi tentu saja ada perlawanan. Ada satu orang yang berani berdiri di depan, Mbah Muji. Beliau ini seorang sesepuh setempat yang menganggap tanah ini adalah warisan leluhur yang harus dijaga. Dia jadi simbol perlawanan dari seluruh komunitas. Dan konfliknya nggak butuh waktu lama buat memanas. Sopir backhoe-nya langsung mengancam Mbah Muji, persis seperti ini. "Minggir Pak Tua, kalau tidak aku akan melindasmu." Gila kan? Ancaman ini yang dikutip langsung dari novelnya, nunjukin kalau ini udah bukan lagi negosiasi. Ini udah kekerasan, dan perlawanan Mbah Muji sekarang benar-benar mempertaruhkan nyawanya. Sayangnya, perjuangan itu berakhir tragis. Mbah Muji, sang pelindung, tewas dalam konfrontasi itu. Kematiannya meninggalkan kekosongan yang sangat besar dan membuat nasib gumuk pasir itu jadi makin gak berdaya dan rentan. Tapi tepat saat satu pelindung gugur, sebuah misteri baru justru muncul dari lautan. Disinilah ceritanya bakal mengambil belokan yang sama sekali gak terduga. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, di saat semua harapan kayaknya udah sirna, tiba-tiba ada sesosok tubuh terdampar di pantai. Siapa dia? Orang asing ini siapa? Dan apa perannya dalam perebutan gumuk pasir ini? Yang aneh dari orang ini adalah ada kontras yang janggal banget dalam dirinya. Dia ingat hal-hal yang sifatnya naluriah, lautan, cara memancing dan insting yang kuat untuk melindungi. Tapi dia lupa semua hal yang personal. Namanya, masa lalunya, identitasnya. Semuanya hilang. Dia ini benar-benar sebuah teka-teki berjalan. Dan disinilah takdir bermain peran. Ironisnya, dia ditemukan oleh siapa? Oleh Mbok Muji, janda dari Mbah Muji yang baru saja meninggal. Mbok Muji merawatnya, memberinya tempat tinggal dan sebuah nama baru, Anggara.
Nama ini seolah-olah langsung mengikat dia dengan takdir keluarga dan perjuangan Mbah Muji. Tapi, jangan kira konfliknya selesai. Sama sekali belum. Justru, ancaman baru muncul. Ancaman yang kali ini lebih misterius, lebih canggih daripada sekedar backhoe. Dan ternyata, ancaman ini selama ini ada di depan mata, tersembunyi. Nah, Anggara dengan instingnya yang tajam itu mulai merasakan ada yang nggak beres. Dia merhatiin sekelompok pengunjung dari Belanda yang dipimpin sama seorang pria bernama Tuan Boot. Mereka ini gerak-geriknya nggak kayak turis biasa. Terlalu fokus sama tanah itu, dan semuanya serba rahasia. Dan Anggara pun mulai mengumpulkan kepingan-kepingan puzzle. Dia nemuin alat survei tanah yang disembunyiin, dia lihat mereka ngambil sampel-sampel tanah secara diam-diam. Pemandu lokal mereka juga kelihatan gugup dan ketakutan. Puncaknya, Anggara sadar kalau dia lagi diawasi. Wah, ini pasti ada sesuatu yang jauh lebih besar di baliknya. Nah, disinilah semua benang merahnya mulai nyambung. Ternyata, ini bukan lagi sekedar soal keruk-mengeruk pasir. Ini tentang gema dari masa lalu. Gema dari sejarah kolonial Indonesia yang panjang dan, ya, rumit. Dan akhirnya, kecurigaan Anggara terbukti. Ini pengakuan dari Tuan Baut sendiri. Jika ada yang tahu tentang rencanaku membangun villa di Gumuk Pasir, semua bisa sia-sia. Oke, jelas. Dia bukan peneliti. Dia mau bangun villa. Tapi pertanyaannya kan, kenapa di sini? Emangnya apa yang begitu spesial dari Gumuk Pasir ini buat dia? Jawabannya ternyata mengejutkan. Motivasi Tuan Bout ini sangat personal dan punya akar sejarah yang dalam. Ternyata, ayahnya adalah seorang tentara kolonial Belanda yang dulu berperang dan tewas persis di daerah itu. Jadi, proyek modern ini ternyata nyambung langsung ke luka lama dari zaman penjajahan. Jadi, rencananya si Tuan Bout ini ternyata ada 3 lapis. Pertama, ini soal misi pribadi, buat menghormati para tentara yang gugur, termasuk ayahnya. Kedua, tentu saja, ambisi bisnis, buat membangun resort mewah. Dan yang ketiga, ini soal ego, keinginan buat dapat ketenaran global. Jadi ini campuran yang rumit banget antara tugas pribadi, keserakahan, dan ya ambisi. Dan pada akhirnya, novel ini meninggalkan kita semua dengan satu pertanyaan besar. Kalau sejarah, budaya, dan alam saling bertabrakan seperti ini, apa sih yang sebetulnya paling layak buat kita lestarikan? Apakah janji pada masa lalu kolonial? Atau kelestarian ekosistem yang rapuh? Atau mungkin warisan budaya yang sudah menyatu dengan tanah itu sendiri? Nggak ada jawaban yang gampang kan? Dan justru itulah yang bikin cerita ini begitu kuat dan membekas.